Bicara sholat subuh ini jamaah. Kalau sholat maghrib berapa banyak jamaah? 2, 3, 4, 5. Sholat subuh paling sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik itu salat. Bahkan kalau kita membaca sejarah, mereka sholat di belakang Nabi SAW. Artinya ikut jamaahnya Rasul SAW. Tapi mereka munafik. Kalau sholat zuhur, Masya Allah. Jazakallah khair. Mereka sholat asar, mereka sholat, maghrib masih sholat, walaupun berat buat mereka. Artinya semua sholat itu berat buat orang munafik. Yang paling berat buat mereka, sholatul isya wa sholatul fajr, adalah melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Apa sebabnya sholat isya dan subuh buat orang munafik berat? Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Idza qamu ila sholati qamu kusala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang munafik itu kalau sholat malas. Maka kita perlu mengecek diri kita. Kita kalau sholat malas enggak? Orang munafik malas, mengerjakannya dengan kemalasan, aras-arasan mengerjakan. Yura'unan nas, ditambah lagi mereka melakukan sholatnya itu riya, pamer. Sedangkan kalau sholat isya dan subuh sulit untuk pamer. Di masa lalu ya Mak ya, masa sekarang pun masih sulit. Di masa lalu itu nggak ada listrik. Di masa Nabi SAW nggak ada listrik. Orang berangkat ke masjid sholat subuh, nggak kelihatan apa. Di Masjid Nabawi, Sallallahu ala Nabi SAW, nggak ada lampunya. Jadi kalau sholat subuh ya gelap gulita. Sehingga kita tidak tahu dengan siapa yang ada di sebelah kanan kita. Oh, di kanan kita. Jadi orang munafik mau riya nggak bisa. Tapi kalau waktu zuhur dia keluar dari rumahnya, orang-orang pada melihat dia. Di kantor dia sholat, kawan-kawannya melihat, jadi dia bisa riya. Tapi kalau sholat isya dan subuh, sulit mau riya bagi mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala selesai sholat subuh, beliau bertanya, "Asyahidun fulan? Fulan sholat enggak?" Sahabat, enggak ada. Enggak ada di masjid. Asyahidun fulan? Fulan sholat enggak? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah ini berat buat orang munafikin, dan yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Makanya kalau mau bikin kajian, itu jangan subuh. Karena yang subuh ini insya Allah sudah benar semua gitu. Maksudnya yang hadir sholat subuh ini mudah-mudahan sudah orang soleh semuanya gitu. Jadi kajiannya itu seharusnya ba'dal maghrib. Karena iya, harapannya semuanya datang gitu loh. Orang-orang itu masih muda. Jadi untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah itu mudah. Makanya pernah di Malang itu ada gerakan sholat subuh berjamaah. Ana ngomong sama pengurusnya, kayaknya salah antum. Kenapa? Kalau sholat subuh berjamaah berarti sudah benar semua yang sholat subuh ini. Bagaimana sholat maghrib berjamaah sehingga mereka bisa nanti sholat subuh berjamaah. Jadi yang maghribnya berjamaah dimotivasi supaya subuhnya berjamaah gitu. Karena kalau sholat maghrib berjamaah kan orang nggak bangun tidur ya, santai.
dan juga masih terang, nyaman buat dia.